Hai Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mama Ara di channel YouTube Eki Sofiana. Seperti biasa ya Bunda, saya akan membagikan keseharian saya. Hari ini saya mau jemurin baju ya Bunda. Tadi malam saya udah nyuci, tapi karena capek banget kemarin nonton karnaval ya, jadi malamnya nggak langsung saya jemurin, dan pagi harinya ini baru saya jemurin, dan yang sudah kering saya angkat ya. Sambil saya beraktivitas, saya sedikit sharing ya Bunda tentang pola cara hidup sederhana ya Bunda. Pola hidup sederhana, apa sih pilihan hidup kita selama ini? Kita sendiri yang tahu ya. Kita masih sulit menjawab pertanyaan tersebut sebenarnya ya Bunda. Bisa jadi kita masih ragu menentukan pilihan hidup. Pilihan ini tentu bukan pilihan yang mudah, karena setiap manusia itu memiliki karakter dan perasaan yang berbeda-beda ya. Kita percaya tidak sih bahwa tidak semua orang ingin hidup mewah, glamor dan populer ya? Jawabannya ada ya. Faktanya tidak semua orang itu ingin hidup mewah dengan segala huru-hara di dalamnya ya. Apakah pertanyaan ini terdengar aneh buat Bunda? Perlu kita ketahui ya bahwa ada beberapa orang yang memiliki pemikiran bahwa harta, kekayaan atau uang bukanlah satu-satunya yang membuat mereka bahagia ya Bunda. Inilah dasar dari mengapa pertanyaan itu bisa ada ya Bunda. Sebagian orang justru memilih hidup biasanya yang biasa saja ya, namun tetap bahagia dengan apa yang mereka sukai. Nah, disinilah pilihan atau cara hidup tidak hanya satu ya. Kita harus hidup kaya saja, melainkan kita bisa menjalani kehidupan dengan sederhana, berkecukupan atau berlebihan. Jadi jangan khawatir atau risau jika saat ini kita itu belum memiliki banyak harta atau kaya ya Bunda. Kita tetap memiliki pilihan untuk tetap bahagia. Kita pasti sudah tidak asing dengan hidup sederhana atau istilah hidup minimalis ya. Saat ini istilah tersebut sudah populer ya Bunda, karena perkembangan zaman. Terus banyak sekali pikiran-pikiran orang yang sekarang memang akan mempengaruhi mental kita ya. Zaman sekarang itu orang-orang seolah-olah terlalu berambisi untuk menang, padahal hidup itu bukan kompetisi, jadi hal itu tidak ada gunanya. Lalu mengapa sekarang kita perlu hidup sederhana? Hidup sederhana dapat mendatangkan banyak manfaat dalam kehidupan seseorang. Nah, apakah kita mulai tertarik untuk hidup sederhana? Meski tampak mudah, nyatanya hidup sederhana itu juga perlu banyak belajar, karena mengubah kebiasaan buruk ke baik itu perlu proses dan waktu ya Bunda. Nah, berikut contoh penerapan hidup sederhana ya Bunda. Yang pertama, bergaya sesuai kemampuan. Cara hidup sederhana yang bisa dilakukan adalah dengan bergaya sesuai dengan kemampuan ya. Artinya kita tidak perlu menjadi orang lain, cukup menjadi diri sendiri saja ya. Gaya hidup sederhana ini bisa kita lakukan contohnya dalam hal berpakaian, aksesoris, sampai pembelian hobi atau gaya hidup ya lainnya ya Bunda, yang tidak terlalu berlebihan. Untuk mengukur batas kemampuan kita perlu mengenal diri kita sendiri, mengenal kebutuhan atau hanya keinginan saja ya Bunda. Jadi contohnya kita bisa terapkan yang pertama itu bergaya sesuai dengan kemampuan. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, selalu mensyukuri setiap pencapaian. Mensyukuri setiap pencapaian dalam hidup kita bisa menjadi contoh hidup sederhana. Sebenarnya hal wajar jika setiap orang mungkin akan berambisi untuk mencapai hal-hal yang lebih besar ya Bunda. Namun ambisi kita yang berlebihan juga tidak baik untuk pola pikir dan mental kita ya. Mereka seperti ada dalam arena pertandingan dan berkompetisi ya Bunda untuk menang. Padahal hidup seseorang itu bukan untuk berkompetisi dengan orang lain. Hidup sederhana akan membuat seseorang itu lebih menghargai keberhasilan atau pencapaian diri sekecil apapun ya Bunda.
Kemudian yang ketiga, jangan impulsif saat membeli barang. Saat memulai hidup sederhana, hindari hal-hal yang bersifat konsumtif ya. Jangan mudah tergiur dengan barang diskon atau barang baru di etalase toko yang tidak kita butuhkan ya. Jika itu merupakan keinginan sesaat, maka jangan bersifat impulsif ya Bunda. Membeli barang-barang yang sesuai kebutuhan saja dapat lebih menyenangkan saat menggunakan setiap hari karena tidak ada rasa menyesal atau membeli barang yang tidak terlalu bermanfaat ya Bunda. Kemudian yang keempat, memulai mengendalikan diri. Agar sukses melakukan hidup sederhana, kita perlu mengenal diri sendiri ya. Minimal pernah mengungkapkan bahwa ketika kita itu bisa melepaskan ego sendiri ya, maka kita bisa mengendalikan dan menikmati hidupnya sendiri secara nyata Bunda. Mengenal diri sendiri akan membantu kita mengetahui prioritas atau aspek penting dalam kehidupan kita untuk dilakukan secara efektif dan efisien ya Bunda. Dan yang kelima, mempertimbangkan seberapa pentingnya barang tersebut. Hidup sederhana akan sangat lekat dengan hal mempertimbangkan sesuatu dalam hidup kita, termasuk barang-barang yang kita miliki di rumah, misalnya apakah dibutuhkan atau difungsikan dalam hidup kita atau tidak ya. Kecenderungan ini biasanya dipengaruhi oleh gaya hidup modern ya, yang selalu ingin memiliki barang edisi terbaru atau hal-hal yang sedang tren. Hidup sederhana berarti tidak hanya mengikuti tren barang terbaru, tetapi lebih melihat pada fungsi dan kebutuhan dalam kehidupan seseorang. Kemudian yang keenam, memulai dari hal-hal kecil. Hidup sederhana bisa dilakukan dari hal kecil yang ada di sekitar kita ya, misalnya menyingkirkan barang-barang yang tidak digunakan, mengurangi pikiran negatif untuk hal-hal yang tidak penting, dan mulai melakukan kegiatan atau aktivitas setiap hari dengan ikhlas tanpa paksaan ya. Hal tersebut mungkin selalu ada dalam keseharian kita ya Bunda, sehingga kita bisa mulai menerapkan pola hidup sederhana dari yang paling sederhana ya Bunda. Yang ketujuh, menikmati kehidupan saat ini. Hidup sederhana bisa kita lakukan dengan cara menikmati setiap aktivitas yang sedang kita lakukan ya sekarang. Jika kehidupan sederhana menjadi pilihan, maka kamu akan melihat hal-hal yang kita sukai dan sayangi ya. Ciptakan setiap pengalaman dalam hidup kita menyenangkan, bahkan jika itu kegagalan sekalipun kita harus tetap menerima, karena hal itu juga sebagai dari proses hidup kita ya Bunda. Menikmati hidup berarti juga menghargai setiap kegagalan dalam hidup kita ya. Kemudian yang kedelapan, fokus dengan diri sendiri. Fokus dengan diri sendiri bukan berarti egois, tetapi kita menjalani pilihan hidup kita tanpa paksaan orang lain, melainkan pilihan dari diri kita sendiri. Untuk hidup sederhana, seseorang perlu memperhatikan dirinya karena pilihan hidup ini juga dijalankan sesuai dengan kehendak ya, dan tujuannya kita ya. Contohnya penerapannya, kita bisa mempertimbangkan diri kita sendiri saat memutuskan sesuatu, apakah itu sesuai dengan prinsip kita atau tidak ya Bunda. Nah, yang terakhir, memiliki tujuan hidup. Hidup sederhana tentunya tidak dijalankan tanpa tujuan hidup apapun ya. Oleh orang memilih jalan hidup yang baik untuk memetik manfaatnya di masa depan. Kita perlu memiliki tujuan yang jelas ketika memilih hidup sederhana. Hal ini akan terus menjadi motivasi kita untuk konsisten dan melakukan kebiasaan baik. Misalnya kita ingin hidup sehat, damai, tenang, dan cukup dengan cara hidup sederhana ya Bunda. Nah, demikian beberapa contoh penerapan hidup sederhana ya Bunda yang bisa kita
terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya Bunda. Terima kasih sudah menonton channel YouTube saya. Semoga channel YouTube saya bermanfaat. Terima kasih ya Bunda. Dukung channel YouTube saya dengan cara tonton, like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.